Hari ini kita akan masuk ke dalam berita anugerah. Berita anugerah yang diambil dari Heidelberg Catechism minggu kelima. Ada 4 pertanyaan di situ saudara, tapi saya merangkumkan menjadi 1 pertanyaan supaya nggak terlalu lama berita anugerah hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang pilihan Allah dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dari hukuman Allah atas dosa yang merupakan perwujudan dari keadilannya melalui usaha, ketaatan atau kekuatan mereka sendiri? Jawabannya adalah, mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Hukuman Allah terhadap dosa manusia yang adalah keadilannya itu tidak dapat ditanggung dan diselesaikan oleh siapapun dengan cara apapun di dunia ini. Kita akan baca dalam Mazmur 49 ayat 7-8. 2, 3. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Kalau sudah perhatikan berita anugerah dari minggu ke minggu, kemarin saudara-saudara beberapa minggu yang lalu itu membahas tentang siapa Tuhan kita dan kehancuran-kehancuran kita. Dan mulai minggu ini berita anugerah akan berbicara tentang bagaimana respon Tuhan menjawab setiap kerusakan kehidupan kita akibat dosa. Nah saudara-saudara, dosa bukanlah tentang perbuatan kriminal atau bukanlah tentang pelanggaran moral etika saja saudara. Tetapi dosa adalah pemberontakan terhadap Allah yang mengakibatkan hubungan kita dengan Allah menjadi rusak. Dan hal itu terjadi bukan sejak kita melakukan dosa itu, tetapi sejak di Taman Eden yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Harus dipahami saudara bahwa apa yang diperbuat Adam di Taman Eden sangat berdampak pada kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Manusia kehilangan otoritasnya dan citranya sebagai ciptaan termulia, yang pada akhirnya apapun yang diperbuat oleh manusia, apapun yang kita perbuat selalu berakhir dengan kesia-siaan. Roma pasal 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Apa itu maut saudara? Maut bukan hanya sekedar kematian saudara, tetapi keadaan manusia yang walaupun hidup bernafas tetapi terpisah dari Allah Tritunggal sebagai satu-satunya sumber kehidupan itu. Dan maut itu saudara menjadi satu-satunya konsekuensi terlogis, yaitu hukuman yang paling masuk akal untuk seluruh manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kita semua terpisah. Kita semua layak untuk dibinasakan dengan segala kesalehan-kesalehan kita. Itu berita buruknya saudara. Yesaya 64 ayat 6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi saudara, jika kita menganggap dengan berbuat baik manusia dapat diselamatkan, maka itu merupakan penyesatan yang besar. Karena begini saudara, bagaimana mungkin seorang yang sudah mati dalam keadaan terkutuk karena pemberontakan kepada Allah dapat menyelamatkan dirinya dari kematian? Saudara, orang mati itu tidak dapat berbuat apa-apa. Benar gak saudara? Jangankan untuk bergerak, untuk menguburkan dirinya saja orang mati itu perlu orang yang hidup saudara. Demikianlah hidup kita sejujur-jujurnya seperti ini. Seperti orang berdosa.
Sesungguhnya kita memang separah itu. Coba bilang kiri kanan, separah itu kamu. Parah lu. Tetapi saudara, berita baik, berita anugerahnya, Allah bukanlah Allah jika dia hanya memiliki keadilannya itu. Allah bukanlah Allah yang hanya memiliki hukuman saja. Allah itu sempurna karena bukan saja Allah yang adil, tetapi Allah adalah Allah yang penuh kasih juga. Amin saudara. Sejak Allah menetapkan keadilannya itu, hukumannya itu saudara, itu semua manusia yang memberontak padanya akan dibinasakan. Perhatiin, sejak itu juga rancangan keselamatan melalui pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu pun ditetapkan. Kedua ketetapan ini secara bersamaan berasal dari satu kehendak Allah yang kekal, adil dan kasih itu saudara. Di salib, keadilannya memang menuntut hukuman atas dosa seisi dunia, dan hukuman akibat dosa manusia ditimpakan kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang pilihannya, saya dan saudara, dapat diselamatkan oleh kasih-Nya yang begitu besar, sehingga kita tidak mengalami kebinasaan, melainkan hidup di dalam Dia yang kekal itu. Karena itulah saudara, salib Kristus menjadi jauh lebih indah dari segala kenikmatan dunia yang selalu ditawarkan pada kita setiap harinya. Dan melalui salib saudara, kita diberikan pengharapan bahwa kita akan hidup kekal bersama Dia selama-lamanya. Soli Deo Gloria.